Yang kelima, sosialisasi program tahun 2020. Yang keenam, lain-lain. Terakhir yang ketujuh yaitu penutup. Karena waktu sudah sore banget, maka di sore hari ini kita buka acara dengan bacaan basmalah. Hormati teman-teman dari 11 desa ya Mas yang hadir pada sore ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua bisa berkumpul dengan acara temu kangen. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di dunia. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sini saya tidak bicara banyak, intinya saya selaku pemerintah Desa Batur Agung mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya panjenengan, dan kami sangat senang juga atas ada program-program yang dari jauh. Mungkin kami baru mulai, kami harap panjenengan semua yang udah profesional, kami harap kasih masukan buat kita, jadi supaya ini bisa marketnya bisa berjalan dengan maksimal itu seperti apa. Karena saya orang baru dan cita-cita saya pengen memaksimalkan terutama dalam bidang ke Karang Taruna kami. Jadi emang butuh proses Pak, karena kemarin itu ada faktor pilkades, biasanya kan kubu-kubuan. Jadi saya itu masih memahami karakter pemuda-pemuda yang ada di Batur Agung, karena luas wilayah Batur Agung itu sangat luas, ada 4 dusun. Jadi kami butuh proses, dan kami kemarin udah komitmen sama Mas Bugub, insya Allah ke depan kita berjalan dengan apa yang kita inginkan. Jadi intinya minta support lah dari panjenengan semua. Nanti kebetulan ketua Karang Taruna saat ini juga baru, Mas Selamat Ghazali, yang tidak berkenan di hati panjenengan. Saat ini saya itu orang baru, butuh pembenahan. Alhamdulillah saya baru 1 tahun udah silaturahmi kita nanti ke depan bisa sangat solid, dan untuk membangun apa yang semua kita cita-citakan. Yang jelas cita-cita kita semua itu yang terbaik buat desa kita. Ya, mungkin kiranya yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih waktunya Mas Pur. Terima kasih pada Bapak Kepala Desa Bapak Mubasir. Terima kasih kepada Ketua Karang Taruna Gusmet, dan terima kasih pada seluruh Karang Taruna Desa Batur Agung ya, yang sudah merelakan waktu dan kegiatannya untuk menjadi tuan rumah untuk pertama kalinya kita kumpul bareng, temu bareng dari sedulur-sedulur Happy 76. Terima kasih juga kepada semua dari sedulur 76 yang sudi rawuh ke Desa Batur Agung ini dari jauh. Ini dari ujung itu ada Desa Tungu, Desa Tlogorjo, perwakilan dari Desa Botak Nganten, Desa Rawosari, Desa Harjowinangun, Desa Lata, Desa Ngombak, dari Kedung Jati ujung pol nih kok, dari Kabupaten Grobogan. Boleh tambah rezekine Pak, pastinya itu nggih alur lagi. Itu mungkin sambutan kecil dari saya seperti itu. Mungkin bisa kami lanjutkan ke program 2020. Jadi program kami itu namanya NBD, Pak. NBD itu nabung bangun desa. Nabung bangun desa. Di nabung kuwi sithik-sithik yang tujuannya untuk kemasyarakatan masyarakat secara umum di desanya masing-masing. Jadi memang dibutuhkan seorang agen yang membawa perubahan, di mana itu nanti akan menjadi tolak ukur dari kesuksesan, salah satu kesuksesan dalam pembangunan desa. Itu Pak, dasarnya kami ini membuat program NBD itu sebenarnya salah satunya itu adalah kita pengen berterima kasih nih Pak, pengen berterima kasih kepada perokok-perokok yang ada di desa. Karena kami produknya jarum, ya kita pengen berterima kasih nih pada teman-teman, pada tetangga, semua orang yang ada di desa yang sudah merokok jarum. Kita pengen mengucapkan terima kasih. Seperti itu. Santai ya Pak, nanti misalnya ada pertanyaan langsung saja ditanyakan. Kita ingin mengucapkan terima kasih. Jadi mungkin kita bekerja di bidang rokok, yang notabene-nya mungkin ada yang perokok atau ada yang tidak, itu kan haknya masing-masing. Nah, kita ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka yang sudi merokok produknya jarum lewatnya Karang Taruna atau organisasi yang aktif yang ada di desa, baik itu tingkat dusun, baik itu tingkat RW, baik itu tingkat desa. Itu jadi kegiatan itu pasti wis bar. Besok acaranya iki bar, besok bar. Itu namanya sponsorship Pak. Acara selesai, udah nggak ada kontak sama sekali. Kalau kita nggak, di kita itu sifatnya nanti persebuluran. Kita jangka panjang nanti Pak. Jangka panjang sifatnya kami. Jadi kalau kita ini jadi sedulur, coba bayangkan Pak,
Coba bayangkan kalau jenengan niki asalnya dari Baturagung, punya saudara kandung di Semarang, terus saudara kandungnya itu ada acaranya niku misal nikahan, apakah secara nurani sedulur niku saudara yang dari Baturagung niki nggak datang ke Semarang? Logikanya seperti itu. Datang apa mboten Pak? Datang ya. Umpami datang niku nopo mboten nopo dari apa namanya dari kaitan dari karakter atau dari teman yang ini ada Mas ini dari Desa Hardojo ini kan pengen bekerja sama, monggo. Ada gambaran atau ada pertanyaan atau bingung? Dengan happy ya tadi Mas Bugu menceritakan ya saya garis bawahi di situ membangun desa melalui rokok baru 76 ya, ini saya gambarkan 76 nanti akan membangun desa atau gimana gambarannya, atau kita nanti ikut menjualkan barang nanti labanya di paro gimana atau sisinya seperti apa, saya yang belum mengetahui detail spesifiknya seperti itu kaitannya membangun desa. Atau nanti kalau penjualan nanti modalnya gimana, atau kita patungan di kelompok kita atau gimana gitu. Mungkin dari saya seperti itu saja dulu, mungkin Mas Bugu bisa menjelaskan. Pengen mendidik Karang Taruna dari nol itu menjadi Karang Taruna yang mandiri. Jadi harapan dari kami itu tidak menggantungkan dana dari desa, tidak harus iuran, itu bisa sedikit banyak mencukupi dari hasil dari 76 ini Pak. Itu sasaran umpan kami itu seperti itu. Lewatnya apa? Lewatnya tadi itu tabungan Pak. Jadi yang semula konsumen itu beli rokok di warung, yang punya hajatan mungkin yang nyumbang atau namanya apa Pak? Biasanya Pak? Apa? Sinoman atau apa itu ya? Sinoman itu beli rokok di warung, itu nanti belinya rokok diarahkan ke Karang Taruna, dan Karang Taruna tersebut nanti akan mendapatkan reward poin dari tiap-tiap penjualan ke warga tersebut. Dapat duit misalnya, dapat uang. Jadi tiap panjenengan akan per bungkusnya, per slotnya itu ke warga, baik itu yang rokok pribadi. Oke, toko rokok lek itu daripada tugas rokok tenggene warung, tugas rokok ning Karang Taruna itu sama saja juga panjenengan iku bantu kanggo pembangunan, kanggo kemajuan Karang Taruna, pada khususnya produk kesuburan. Mas, ini Karang Taruna saya baru Mas, belum punya seragam. Yuk, daripada urunan jaluk wong tuane, kita mandiri sendiri yuk, cari sumber dana lain di mana bisa untuk membeli seragam, bisa buat untuk pengembangan desanya, untuk apa misal untuk apa namanya pembuatan lapangan voli, misal untuk pengembangan wisata, bisa untuk UMKM. Mas iki saya kemarin tuh barusan dari apa namanya dari Penawangan itu ternyata sana tuh baru ngetren itu ternak entok. Itu ada 3 Karang Taruna yang mengajukan untuk ternak entok.
gak banyak Mas, cuma modalnya itu butuh Mas, aku ngajuin dana 3 juta, 4 juta, 5 juta. Buat apa Mas? Aku ternak entok itu. Jadi nanti hasilnya itu di samping hasilnya nanti buat beli entok, beli kandang dan sebagainya, alat tas atau apa itu hasil dari penjualan telur atau sebagainya itu juga bisa menjadi income dari Karang Taruna di desa tersebut. Ada Bapak Desa Batu Ragung yang kami hormati, Mas Teguh selaku sponsorship dari Ujunan Happy dan Karang Taruna Batu Ragung yang kami hormati, setelah rekan-rekan dari desa yang lain yang kami hormati pula. Kami dari Desa Membak, Kecamatan Duyati, yang paling barat perbatasan antara Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Purwodadi, jurusan Salatiga. Itu paling pol di sana. Kami sudah ikut pada tahun 2018. Ikut sama mungkin mungkin. Nah, aku juga ikut karena dulu kok tahu awar gitu loh. Pada waktu di Kelambu ya Mas, di Kelambu ya. Kemarin pada tahun 2018 itu juaranya itu di Desa Kelambu itu dapat uang yang banyak. Ada yang dapat TV, tapi kami hanya dapat setrika. Tapi saya syukuri alhamdulillah. Pada waktu tahun 2018 memang saya pertama kali baru ikut. Ya istilahnya baru belajar ya. Rankingnya ranking terakhir, ranking berapa itu dari ranking 10 atau berapa itu dari 23 desa itu kayaknya. Sama sekali kan itu. Jadi yang jelas yang baru-baru ini intinya gini, kita semangat untuk bareng-bareng dengan masyarakat yang ada di sekitar kita. Ujarnya hanya itu. Kalau kita hanya berpedoman pada bisnis, ya nanti kebersamaan dengan warga sekitar kita itu luntur. Artinya begini, misalkan nanti dari 76 itu memberikan sponsorship, bukan berarti langsung diberi uang, itu diberi semangat. Yuk iki ono barang dolen kok ditabung, nah kelompok nanti digunakan untuk apa? Itu tergantung dari desanya masing-masing. Jadi gini, kalau kemarin mudah-mudahan programnya ini lebih gampang. Kalau kemarin saya nyanyinya dia Mas Teguh, programnya Jokowi Thomas ada di enak SIP gitu ya. Nah nanti itu saya pengennya lebih mudah, biar desanya itu cepat baik. Tapi yang jelas kalau program kemarin itu saya punya kenangan membuat terang jalan agar Jarum 76 Happy. Walaupun hanya dapat berapa tiang, alhamdulillah warga sekitar itu malah ikut memberikan sumbangan. Karena dengan semangatnya itu membuat sumbangan sehingga satu kampung itu semua sudah penerangan jalan ikut semua. Satu kakak, satu penerangan jalan. Kalau di RW, karena dulu di Desa Membak saya ikut terus saya sebagai ketua RW, maka saya hanya mengolah di RW saya sendiri. Itu ada 145 kakak, itu sudah satu kakak itu penerangan jalan satu. Hanya dari 76 itu hanya saya dapat bonus 3 juta. Ternyata satu RW itu habis hampir 50 juta itu swadaya karena semangatnya dari kerjasama tadi. Jadi yang kita harapkan bukan masalah nanti baru ini piro, kita nggak usah mikir dulu. Mikirnya dengan 76 bareng-bareng akhirnya nanti semangat untuk kebersamaan. Kemudian tahun 2019 karena ada Pilkades ya akhirnya desa itu terkotak-kotak. Saya nyadari sendiri di desa kami juga terkotak-kotak. Akhirnya Mas Teguh mau masuk ke desa juga bingung, mlebu ngendi ya, bingung. Akhirnya berhenti. Mungkin Pak Teguh juga sama berhenti ya karena desanya baru terkotak-kotak. Ya mudah-mudahan setelah satu tahun ini Pak Desa sudah dapat merekrut semua yang ada di lini desa sehingga kerjasamanya bisa berjalan lagi. Dan nanti
Jarum 76 masuk, kita semangat lagi. Apalagi di sini saya melihat kok bondo desa banyak, udah kepala desanya masih muda, mungkin bumdesnya di sini besar mungkin. Nah, itu bisa diambil dari bumdes, bisa. Kalau di tempat saya bumdesnya itu baru sekitar ya 300-an. Bumdesnya itu baru sekitar 300-an. Kalau dilihat dari bondo desa di sini, terus kalau dikelola betul sudah kelihatan kalau di desa sini. Untuk membangun desa sini Batu Ragu itu kecil, dan bondo desa seperti itu. Ya yakin itu. Ya, jadi apalagi di Gubuk itu bondo desanya luar biasa, luar biasa. Yang di desa Mumbar di bondo desa kalau dijual hanya seluruh satu desa itu hanya 9 juta, Pak. 9 juta satu desa itu. Di sini berapa ratus juta untuk bangun desa. Dah kecil sekali. Betul, saya yakin gampang kalau di ya. Jadi yang kita tumbuhkan itu semangatnya kebersamaan. Kalau memikirkan 700 juta nggak kebersamaan, bangun jalan nggak bakal berhasil. Ya karena mikirnya kok baru ini piro ya. Nah, gitu. Kemudian tahun beberapa desa saya akhirnya desa baru saya ditunjuk di LPMD, ketua LPMD di desa kami masuk di aparat desa. Akhirnya saya ngomong-ngomong dan akhirnya mau untuk lebih semangat lagi. Ya mudah-mudahan tahun ini kami minta dukungan dari Mas Hugo atau yang rekan-rekan desa yang lain, yuk bareng-bareng bangun desa ini dengan cara sharing antara desa yang satu dengan desa yang lain. Pengalaman desa kami dengan desa yang lain itu berbeda. Tapi kalau sharing, oh mungkin ada yang bisa masuk. Jadi kita nggak usah mikir berarti inilah, baru kerjasamanya dulu, kerjasamanya merekrut warga di sekitar kita itu kompak. Ada kompak enak.